Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini puji Tuhan ya, banyak hal besar yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Coba lihat deh di sekitar kita, apa yang sudah kita lewati lalui. Bukankah itu hal-hal besar yang mungkin bagi kita kayaknya biasa aja, termasuk bangun pagi hari ini. Semoga hari ini kita juga boleh merasakan hal-hal besar. Hal besar tuh gak selalu spektakuler kok, tetapi hal yang sangat berdampak dalam hidup kita. Dan biasanya nanti kalau udah lewat baru kita sadar ternyata Tuhan sudah sangat baik. Mari bersama-sama kita pujikan PKJ 212, Ya Allah kasih-Mu besar. PKJ 212, Ya Allah kasih-Mu besar, kita pujikan bersama-sama. Tuhan, terima kasih kalau kasih Tuhan selalu besar dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa kebesaran kasih-Mu itu paling nyata, paling nampak, bukan hanya di kejadian-kejadian terberat dan terbahagia di hidup kami, tapi dalam keseharian kami hari ini pun kami percaya kasih-Mu begitu besar, membuat kami mampu berjuang dan bertahan. Tuhan, sebentar kami mau baca firman-Mu, mampukan agar kami bukan hanya mengerti, tetapi boleh menjadikan firman ini sebagai jangkar hidup kami. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. 1 Samuel 22 ayat yang pertama sampai dengan kelima. 1 Samuel 22 ayat pertama sampai dengan kelima. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saya ingat sekali salah satu permainan yang mungkin kayaknya dari masa ke masa tuh adalah permainan kejar-kejaran polisi maling. Permainan itu dibagi dua kelompok, ada yang jadi maling, yang tugasnya lari, tidak boleh ditangkap sama si polisi. Sedangkan polisi tugasnya adalah mengejar yang menjadi maling sampai dapat, baru dia menang. Nah, Bapak Ibu, kalau saya sudah jelas kalau jadi maling tidak mungkin berhasil lari lama ya.
Sudah pasti saya seberapa kali juga dulu waktu kecil, badan saya juga mungkin gak segemuk sekarang, tapi udah pasti ketangkep lah. Atau jadi polisi juga tidak akan berhasil mengejar teman-teman saya yang larinya lebih lincah. Dan kalau kita pernah merasakan bermain ini tuh rasanya kejar-kejaran, apalagi kalau jadi maling ya, dikejar tuh rasanya gak enak. Nah Bapak Saudara, dalam hidup juga kita ada masa-masanya kita tuh dikejar-kejar. Dikejar-kejar mungkin satu masalah yang sedang kita hadapi. Dan masalah itu mungkin satu kita yang buat, bisa jadi juga orang lain yang buat sama kita. Atau yang kedua, kita juga pernah dikejar-kejar tentang masa lalu. Masa lalu yang mungkin kita pernah buat salah sama orang, kita pernah kehilangan seseorang, kita pernah buat sebuah peristiwa yang menyakitkan sehingga kita rasanya mau selalu kabur, apalagi dari orang lain. Sehingga perasaan dikejar tuh banyak banget. Baik itu juga mungkin bagi anak-anak kita dikejar-kejar pelajaran, nilai buruk, ataupun tugas-tugas. Ataupun bagi kita sekarang pelayan-pelayan Tuhan, apalagi kalau udah mau menjelang Paskah nih, ada banyak banget kerjaan dan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Dikejar itu tidak pernah enak. Dan ini juga yang terjadi pada Raja Daud. Raja Daud setelah melakukan perjanjian dengan Yonatan, dia harus lari yang membuat dia sampai bikin satu album. Isi Mazmur itu adalah momen-momennya dikejar-kejarnya Raja Daud sama Raja Saul. Momen-momen dia harus kabur dari gua ke gua sampai ke sebuah tempat. Ada sebuah gua tadi kita baca sama-sama, ada satu tempat di mana itu rupanya tempat orang pelarian semua. Karena bahkan pada masa itu Tuhan aja pernah mengingatkan kepada umat untuk punya namanya kota perlindungan. Jadi untuk orang-orang yang tidak sengaja membunuh, orang yang sedang dikejar-kejar piutang, itu boleh bersembunyi di kota. Karena dikejar-kejar tuh gak enak. Karena umat Israel pun dulu sebelum jadi kerajaan sudah tahu rasanya dikejar-kejar Mesir dan bangsa-bangsa lainnya. Nah tetapi kita lihat bagaimana Daud tetap dipimpin sama Tuhan. Memang tidak langsung di kisah ini diceritakan bahwa Daud setelah dikejar, tersembunyi, hidupnya nyaman, tinggal di sebuah daerah yang terpencil, gak ada yang tahu dia bahagia. Enggak. Dia tetap lari. Dari gua yang tempat persembunyian orang saja, dia masih harus disuruh pindah lagi sama Tuhan. Tetapi yang menarik adalah Daud tidak pernah kehilangan kepekaannya mendengar suara Tuhan. Nah Bapak Saudara, begitu juga dengan kita. Kita ada masa-masanya akan lari. Kita akan lari dari pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Kita juga manusia biasa kok, gak bisa selalu kuat menghadapi tantangan, selalu menghindar. Tapi ada masa-masa kita harus hadapi. Atau ada masa-masanya kita Tuhan minta untuk berubah dan berpindah. Bukan berpindah tempat, tetapi mungkin berpindah perspektif. Melihat masalah yang kita hadapi saat ini tidak dengan kacamata yang lama, tidak dengan kacamata keegoisan kita, zona nyaman kita, tapi mungkin kita suruh pakai kacamata pengampunan, mungkin kacamata perubahan. Oh mungkin saya harus belajar suatu hal yang baru. Orang yang di sekitar saya gak bisa saya ubah, keadaan tidak bisa langsung saya balikan seperti telapak tangan, tapi mungkin hati saya harus dibuat lebih kuat, lebih sabar lagi. Nah semoga hari ini kita juga tidak hanya menjadi pelari-pelari dalam kenyataan hidup, tetapi kita juga menjadi orang-orang sama seperti Raja Daud, banyak mendengar Tuhan aja. Karena hati dan telinga kita kalau dengar Tuhan menjadi tempat yang paling aman di dunia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar lagi dan lagi bahwa dalam hidup ini kami ada masa-masanya lari. Capek sih capek Tuhan, tapi kami takut menghadapi banyak hal. Tapi kami belajar seperti Raja Daud, bahkan dalam ketakutan, selama kami buka telinga kami dengan baik, kami kemanapun Tuhan bawa kami, dalam perspektif dan cara pandang yang baru, bahkan bukan bicara soal tempat. Kalau sama Tuhan pasti ada pertolongan. Mampukan kami hari ini Tuhan menemukan perjalanan kami, buka lebar-lebar telinga kami supaya kami lebih peka untuk bisa mendengar di mana Tuhan yang mengasihi kami berada. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.